Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah.
pujian, kemuliaan hanya bagi. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar jemaat saja menyanyikan lagu ini. Ku mau memujimu, ini kerinduan hati kami Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian kami. Sekali lagi, nyanyikan dari dalam hatimu. Jemaat saja menyanyikan lagu ini. Kemuliaan hanya bagi kami. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari angkat penyembahan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Raja atas kami, Kau Juru Selamat kami Tuhan. Kota benteng yang teguh, gunung batu kami Tuhan. Yesus, Yesus, oh, haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur syukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah sembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan kita. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kaulah
Glory bagi Yesus. Ya Allahku, ya Bapakku, Kau yang layak kami sembah, yang kami tinggikan, kami muliakan. Kau yang layak duduk di atas tahta Tuhan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Oh, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Begitu banyak hal yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, kami ada bersama Engkau Tuhan. Inilah satu kewujudan kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Untuk datang padamu Tuhan. Membawa hati kami Tuhan. Hati penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan ini Tuhan membawa dupa yang harum yang berkenan padamu. Yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semua kami saat ini Tuhan boleh bersuka cita dengan ibadah raya pagi hari ini Tuhan. Kami saat ini mempersiapkan hati kami juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan akan membawa kami Tuhan semakin hari boleh melekat padamu, mengasihi-Mu lebih sungguh, taat dan setia. Tuhan, biarlah Kau tuntun langkah-langkah kami ke depan, kami semakin hari bersama Engkau kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Semua ini boleh kami masuk dalam proses-Mu, dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persiapan untuk pemain musik, singer WL, dan juga multimedia, usher, semua Tuhan menjadi satu kesatuan yang indah Tuhan. Biarlah mereka mempersiapkan hati mereka di dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan ini fokus hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan, dari awal, pertengahan, akhir ibadah ini. Biarlah sukacita kami penuh, damai sejahtera kami juga penuh Tuhan, sehingga kami boleh meluap-luap sukacita kami ini dapat kami bawa pulang. Berkas-berkas kami bawa pulang dengan luar biasa. Kami buka pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom. Yang merasakan sukacita boleh lambaikan tangannya. Boleh berikan salam yang terbaik buat saudara-saudaranya di kiri kanannya. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Kami bersuka Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka cita, saya mau dengar suaranya. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan
bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan sekarang, sekarang bersuka. Besok bersuka, besok bersuka. Sekarang, sekarang bersuka, bersuka cita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Siap menyambut Raja kita. Dia yang bertahta atas puji-pujian kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjadi Raja atas kami. Mari tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita nyanyikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bentangkan kuatan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God. Great is our God. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan
Bapak Ibu percaya Tuhan kita berkuasa? Amin. Mari sampai-sampai tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita mau katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan apa? Great is our God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan seluruh jemaat untuk kembali duduk. Kita akan mengikuti ibadah perjamuan kudus. Saya mempersilakan kepada hambanya. Mari saya mengundang para petugas perjamuan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa lebih dahulu. Haleluya. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami bersama-sama untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapakku. Kami membawa korban syukur kami atas semua kemurahan dan kebaikan-Mu ya Bapakku. Dan pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan melakukan apa yang Kau perintahkan kepada setiap kami, supaya setiap kami terus melakukan perjamuan untuk mengingat akan kasih-Mu, bahwa Engkau Yesus Tuhan kami telah mati bagi kami, tetapi Engkau tidak hanya mati, tapi Engkau juga bangkit dan naik ke surga bagi kami semua. Untuk itu sucikan, kuduskan, berkati roti dan anggur yang ada, juga setiap anak-anak-Mu yang akan melakukan perjamuan. Tuhan, sucikan, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, supaya kami semua layak untuk menerima perjamuan ini. Kami siap untuk melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dibagi. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku,
Yesus bagiku. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita melakukan perjamuan ini, mari kita nyatakan kembali lagu pujian ini tadi yang menggambarkan kasih Tuhan kepada kita semua. Kita akan sampaikan perkataan iman kita bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara boleh mengikuti kata-kata saya. Boleh ikuti kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya Bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan dan darah Tuhan Yesus sudah ditumpahkan bagi pengampunan dosa saya. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, aku telah beroleh keselamatan, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, aku percaya, aku menjadi milik Tuhan, menjadi hamba Tuhan, hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hatiku sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecahkan bagi kita oleh karena kasih-Nya. Dengan penuh rasa hormat dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita angkat cawan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur ini melambangkan darah Yesus yang sudah ditumpahkan di kayu salib oleh karena cintanya yang begitu besar kepada saudara dan saya. Untuk itu kita minum anggur ini dengan penuh rasa hormat dan syukur yang sedalam-dalamnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur dengan iman bahwa apa yang kita katakan dengan perkataan iman tadi sudah kami terima, sudah ada di dalam hidup kita. Bahwa kesembuhan, pemulihan sudah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kau telah curahkan darah-Mu. Kau telah pecahkan tubuh-Mu bagi kami. Hidupku diberkati, roh jiwa
Tuhan Yesus, kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Amin. Karena Kau telah tebus kami, Kau beli kami dengan harga yang begitu mahal. Dengan darah-Mu sendiri. Maka kami ini hamba-hamba-Mu yang siap untuk bekerja bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Yesus. Biarlah setiap kami, anak-anak-Mu ini terus menjaga, menghormati pengorbanan-Mu di kayu salib itu Tuhan. Dengan kami terus menjaga hidup benar dalam kehidupan keseharian kami Tuhan. Sehingga setiap kami boleh terus menjadi anak-anak-Mu yang berkenan, semakin menyukakan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sebelum anak-anak sekolah minggu meninggalkan ruangan ini untuk beribadah, saya mengundang Pak Kinoto untuk berdoa. Baik, anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk kembali ke ruangannya untuk mengikuti ibadah. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Itulah pernyataan iman kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Amin. Saya mengundang hamba-Nya. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau yang nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan dari maha tinggi Tuhan, Engkaulah Raja kehidupan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih kami telah memuji menyembah nama Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan setiap sabda Tuhan pagi hari ini. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Apa yang akan Tuhan sampaikan Tuhan melewati bibir hamba, mulut hamba Tuhan, semuanya adalah perkataan-perkataan dari Tuhan saja. Hamba tidak mampu apapun Tuhan, tapi kuasa Tuhan yang memampukan hamba untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu. Saatnya Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya Tuhan pemberitaan firman pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom semuanya. Saya melihat pagi hari ini saudara-saudara kita telah kembali pada berlibur. Kelihatannya cerah-cerah sekali ya. Baik, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, sebagai pengantar pagi hari ini saya akan bercerita sedikit. Ya, saya akan bercerita sedikit Bapak Ibu. Pada bulan Maret kemarin,
doa Sabtu tanggal kalau nggak salah tanggal 22 Maret. Itu tugasnya komselnya atau kolegasnya Pak Yunus, Pak Julius. Itu Elohim ya kalau nggak salah ya, Ekos Elohim. Di situ beliau juga menyampaikan firman Tuhan dalam sharingnya, yaitu berbahagialah, ya, berbahagialah. Kemudian di minggu berikutnya kalau nggak salah tanggal 24, seperti biasa Pak Joko juga memberitakan sharing firman Tuhan berbahagia juga selama seminggu kalau nggak salah. Sebenarnya saya juga sebelumnya saya sudah mempersiapkan 2 bulan yang lalu untuk khotbah pagi hari ini, berbahagia juga. Untuk itu saya cancelkan. Kenapa? Karena sudah disampaikan hamba-hamba yang super sekali yang pada waktu itu. Ya, Bapak Ibu, apa yang harus saya petik dari yang saya alami bulan yang lalu adalah di mana kalau kita saling datang berdoa ya setiap Sabtu, saya merasakan ada yang lebih ya di dalam doa itu. Apa itu? Karena saya melihat setiap saya akan sharekan firman, kadang-kadang udah disampaikan sama hamba-hamba Tuhan sebelum lebih dahulu. Karena apa? Saya melihat di dalam setiap pendoa kita yang sering berdoa, itu kita mempunyai kerinduan yang sama di dalam pendoa yang ada yang Tuhan percayakan setiap Sabtu sore. Karena apa? Karena dalam sehati, sepikir Tuhan mau memberikan pernyataannya lewat nubuat-nubuat di dalam setiap anak-anaknya. Ya, saya merasakan itu setiap Sabtu yang kita doa. Kenapa? Itu untuk menunjang setiap pelayanan kita yang ada di sini. Coba kita bayangkan, kita berdirikan gereja COC ini, tidak ada pendoa. Apa akan terjadi dengan pelayanan kita di tempat ini? Karena pendoa itulah yang menunjang gereja ini ada dan terus berjalan dan kuat untuk melayani Tuhan. Itu yang perlu saya sampaikan di awal ini, karena saya merasakan itu secara pribadi. Tapi saya nggak tahu Bapak Ibu merasakan nggak itu. Tapi saya merasakan secara pribadi. Baik Bapak Ibu, sebagai pengganti yang saya cancel, yang sudah saya siapkan itu pagi hari ini. Saya kasih tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah pelayanan. Ya, mungkin pelayanan. Pelayanan mungkin Jason bisa buka kita baca di Roma 14 ayat 17 sampai 18 dulu. Roma 14 ayat 17 sampai 18 saya akan bacakan. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kemudian di ayat 18-nya, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Untuk pelayanan ini mungkin kalau kita secara, apa sih pelayanan itu? Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Di Matius ada 28 pasal dari pasal 1 sampai 28. Kita bisa mengambil teladan dari Tuhan Yesus. Apa itu pelayanan? Kita mengambil contoh dari Tuhan Yesus. Yang paling Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya di dalam kehidupan kita. Kita ambil satu teladan di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Itu ada 28 pasal kalau nggak salah. Kita bisa baca. Kita bisa baca dari situ apa sih menjadi teladan dari sejak Tuhan Yesus lahir, setiap dia penginjilan, mengadakan mujizat sampai dia mati di kayu salib, kemudian dia hidup lagi, dia bangkit dan naik ke surga. Bapak bisa belajar dari situ, kita bisa belajar dari situ semua. Keteladanan Tuhan, apa yang dilakukan di dalam setiap pelayanan Tuhan. Ya. Kata pelayanan ini sebenarnya boleh diartikan sebagai apa? Usaha. Ya. Pelayanan usaha atau suatu aktivitas. Kalau yang bisa saya sampaikan di sini, pelayanan itu suatu aktivitas atau usaha melayani. Ya. Atau boleh bilang juga secara harfiahnya seperti sebagai suatu profesi juga bisa ya. Itu yang harus kita tanggapin dulu sebagai suatu pelayanan. Di sini
kalau kita bicara atau topiknya pelayanan, tentu tidak terpisahkan ya dari yang namanya melayani Tuhan dan melayani sesama. Ya, kalau kita udah bicara pelayanan, pasti kita tidak bisa terlepas yang namanya melayani Tuhan dan melayani sesama. Ya. Terus melayani Tuhan dapat dilakukan seperti apa? Bisa dengan pikiran kita, perkataan kita, bahkan perbuatan kita. Itu suatu tindakan pelayanan atau melayani. Ya, untuk melayani yang kita dipercayakan Tuhan kepada kita. Pagi hari ini yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus melayani Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Ya, mengapa kita harus melayani Tuhan? Di sini saya mencatat paling tidak ada 3 hal yang harus kita pahami mengapa kita harus melayani Tuhan. Ya. Hal yang pertama, arti melayani Tuhan. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang mengapa kita harus melayani Tuhan. Yang kedua, cara melayani Tuhan itu bagaimana? Mengapa? Ya. Kemudian yang ketiga, motivasi melayani Tuhan itu apa? Ya. Baik, saya akan sampaikan satu persatu. Mungkin bisa dibuka Gislin di 1 Petrus 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kemudian di ayat 11-nya 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Pertama adalah kita harus pahami arti melayani Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, saya memetik ada beberapa yang disampaikan Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 ini. Yang pertama, mengapa kita harus melayani Tuhan? Arti melayani Tuhan itu apa sih? Pertama yang saya bisa catatkan di sini adalah melayani Tuhan itu adalah perintah. Perintah dari firman Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu adalah perintah dari firman Tuhan. Kalau sudah menjadi perintah, mau tidak mau harus kita laksanakan. Wajib, kudu istilahnya itu. Ya, harus kita laksanakan. Apa sih perintah Tuhan? Banyak sekali perintah Tuhan. Ya, jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya. Tapi kita harus perintahkan, itu merupakan satu perintah dari firman Tuhan. Kemudian apalagi yang kita dapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 tadi? Yang kedua itu melayani Tuhan apa sih? Yang kedua merupakan panggilan. Ya, panggilan sesuai panggilan atau karunia Allah. Jika Tuhan telah mengaruniakan kita sebagai pembicara, ya kita lakukan sebagai pembicara. Jika kita melayani, memperhatikan seseorang, ya kita lakukan itu. Ya, itu sudah merupakan anugerah yang dikasih ke Tuhan pada kita. Atau sudah ditetapkan gitu loh. Sudah ditetapkan Tuhan bagi kita. Itu hal yang kedua atau bagian B untuk arti melayani. Kemudian yang ketiga apa yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan tadi? Melayani Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan itu bagaimana ya? Tentu melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kalau di samping itu ya kita nggak memuliakan nama Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan dengan segala kebenaran firman Tuhan. Itulah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga atau bagian C tadi dari arti melayani Tuhan. Kemudian dari ayat di atas tadi, satu lagi yaitu melayani Tuhan itu sebagai apa? Ucapan syukur. Ya, ucapan syukur. Tentu kalau kita melakukan ucapan syukur itu kan apa? Kita membalas kebaikan-kebaikan Tuhan bagi setiap kehidupan kita yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Ya. Itu yang bagian pertama yang bisa saya sampaikan arti melayani Tuhan dari Injil 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Kemudian yang kedua,
cara melayani Tuhan. Kita bisa baca juga di Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Baik, saya akan bacakan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayan aku, ia akan dihormati Bapa. Sudah jelas di sini ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dari ayat ini Bapak Ibu, Tuhan memberikan wejangan bagi kita bagaimana mengikuti Tuhan, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana cara melayani Tuhan. Yang pertama yang saya dapatkan dalam firman ini, dalam Yohanes 12 ayat 26 ini, cara melayani Tuhan yaitu yang pertama atau bagian A, melayani Tuhan dengan cara apa? Kita harus merendahkan diri. Tentu saja kalau merendahkan diri gimana? Apakah kita harus berontak? Kan tidak. Merendahkan diri itu sabar, ya, tunduk, tidak membantah, tidak protes. Kata Tuhan lakukan A, ya lakukan A. Jangan Tuhan, bukan saya Tuhan, dia Tuhan. Kita jangan protes. Kalau Tuhan sudah percayakan kita lakukan A, ya kita lakukan. Ya, kita jangan protes. Karena itulah anugerah yang Tuhan kasihkan kepada kita masing-masing. Ya. Kemudian cara melayani Tuhan yang kedua apa? Dari Yohanes 12 ayat 26 tadi yang saya dapatkan. Melayani Tuhan itu tanpa memandang siapapun yang kita layani. Tidak membedakan golongan, suku, dan keturunan. Seperti Pak Kinoto minggu lalu kan sudah menyampaikan hal ini juga di komitmen kita, kalau nggak salah di nomor 8 juga ya kalau nggak salah. Nanti Bapak Ibu bisa baca di situ. Kita melayani apa? Nanti Bapak bisa baca di sana. Ya. Melayani Tuhan itu tidak memandang suku, golongan, ras apapun ya. Kita sama. Di sini kita banyak bermacam aneka suku, keturunan. Ya, kita tidak memandang itu. Kita adalah satu di dalam Tuhan. Ibaratnya apa? Ibaratnya begini loh. Ibarat kita di dalam Tuhan itu kita satu tubuh. Ya. Anggota seluruh tubuh ini saya bayangkan, saya ilustrasikan sebagai bermacam-macam, ya, bermacam-macam ras, suku yang selaling menopang di dalam setiap itu. Jika contohnya misalnya satu orang sakit, kita merasakan kan, contoh satu tubuh. Misalnya jari kita aja sakit nih, pasti kita merasakan semua. Nah itulah hidup kita harus satu di dalam pelayanan kita supaya apa? Kita merasakan seorang yang sakit kita harus tuntun, kita harus kasih menguatkan mereka gitu. Ya, itu menjadi suatu kewajiban kita sebagai orang-orang percaya mengaku kita orang Kristen. Kita harus beda dengan orang-orang di luar sana. Kita mengakui Tuhan, kita harus beda dengan orang-orang di sana. Kalau kita sama, apa bedanya? Ya kan? Ya itu yang bisa sampaikan untuk melayani Tuhan tidak memandang suku atau keturunan, ya, tidak memandang. Kemudian yang ketiga yang bisa saya sampaikan untuk melayani, cara melayani Tuhan itu, yang ketiga itu dengan adil. Adil dalam apa hal sebenarnya? Contohnya misal apa? Kita melayani saudara kita yang dari jauh, misalnya atau lebih, yang udah lama enggak, kita harus sama, ya itu adil. Kemudian apa? Jangan pilih kasih juga. Dia ini lebih lebih ganteng, ini dia lebih itu, saya lebih dekat dengan mengasihi. Tidak, sama. Kita sama untuk melayani Tuhan itu ya, caranya sama. Ya, sama. Jangan memandang apapun dan juga jangan mendiskriminasikan orang lain ya. Tidak mendiskriminasikan orang lain. Apakah kita mendiskriminasikan orang lain? Apakah kita lebih baik? Belum tentu. Ya, itulah kita harus bercermin. Ya, kembali lagi kita harus bercermin pada diri kita sendiri. Itu cara melayani Tuhan di dalam hal yang ketiga di dalam Yohanes 12 ayat 26 yang dapat saya petik. Kemudian yang ke D, bagian D atau yang keempatnya itu melayani Tuhan, acara melayani Tuhan itu dengan apa? Menciptakan kesetaraan. Kesetaraannya. Kesetaraan bagaimana kesetaraan? Keadilan dan kasih sayang. Ya setara.
Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau patah bilang, ya itu kesetaraan. Jangan mentang-mentang orangnya nggak punya misalnya, contoh ya udah duduk ke belakang aja misalnya gitu, ada suatu pertemuan atau apa, udah kamu di belakang aja, yang ini yang ada ke depan. Jangan begitu, kesetaraan itu sama, kita harus sama gitu loh, kondisi kita harus sama. Itulah pelayanan yang harus kita lakukan dalam melayani Tuhan. Kemudian apa lagi? Contoh yang kita menjadi, saya kembali lagi yang tadi, yang apa, melayani Tuhan dengan tidak mendiskriminasikan, kemudian apa, kesetaraan, yaitu kemudian apa, seperti ini. Contoh yang paling gampang, keadilannya kita. Setiap bulan kan ada yang ulang tahun kan. Nah, bentuk kesetaraan yang sama kita kasih semua. Tidak kita pandang mau tua, mau muda, wanita, laki-laki, semuanya dapat bingkisan dari hari ulang tahunnya. Ya, itu adil bagi kita, setara. Itu satu contoh bagi gereja kita. Kita tidak membedakan. Ya. Baik, untuk yang ke bagian 2, yang ke bagian E-nya, cara melayani Tuhan itu apa? Harus dengan segenap hati dan jiwa. Ya. Harus dengan segenap hati dan jiwa. Seperti di tadi kalau nggak salah di 1 Petrus 4 tadi ya kalau nggak salah. Melayani Tuhan itu harus apa? Dengan, saya baca sebentar. Nah, melayani Tuhan itu apa? Harus dengan apa? Dengan berjiwa, dengan hati dan jiwa itu berarti apa? Damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Yaitu menunjukkan apa? Kita pelayan itu harus mempunyai hati dan jiwa, mengasihi, menyayangi, ya, memperhatikan satu dengan yang lain, ya. Jika membutuhkan sesuatu yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Apa yang mereka bisa, baik kembali lagi, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ya, itu bagian cara melayani Tuhan yang bagian ada lima pengertian tadi yang kita baca. Kemudian yang ketiganya, motivasi pelayanan atau melayani Tuhan. Kita bisa baca di Matius 20 ayat 28. Ini bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga. Saya akan bacakan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ulangi sekali lagi. Matius 20 ayat 8. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini yang ketiga adalah motivasi melayani apa sih? Ya. Kalau makanya saya sebagai PR yang saya di awal tadi saya bilang coba kita baca nanti di rumah Bapak Ibu semua saudara-saudari. Matius dari 1 sampai 28 nanti baca habis, kita ambil teladan sebagai pelayan Tuhan itu sebagai pelayan bagaimana? Ya. Nah, ini motivasi kita melayani Tuhan adalah pertama, motivasi yang pertama adalah sebagai panggilan mulia. Ya, jangan ada embel-embel apapun, sebagai panggilan yang mulia. Yaitu motivasi kita untuk melayani Tuhan. Kemudian bagian B-nya merupakan perintah Tuhan, kembali lagi perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang saya dapatkan di dalam Matius 20 ayat 26 tadi, motivasi melayani Tuhan itu yang ke bagian C, bagian C adalah merupakan anugerah Allah. Ya, itu yang harus kita perhatikan, itu merupakan anugerah Allah. Tidak semua orang yang dapat melayani dalam satu kegiatan atau dalam satu bidang yang sama. Belum tentu. Itulah anugerah. Ada keunikan bagi setiap ciptaan Allah yang Tuhan percayakan di dalam setiap individu pasti individu. Ada yang bisa, ada keahliannya misalnya bisa memasak, ada keahliannya bisa memperbaiki kendaraan,
ada keahliannya bisa main musik, keahlian WL, singer, ya itu yang namanya melayani dalam pelayanan kita. Ya. Kemudian yang ke bagian C tadi maaf, bagian D sekarang ya. Tadi melayani Tuhan merupakan anugerah Allah, kemudian sekarang yang bagian D, motivasinya merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Ya, kita harus mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Ya, itu motivasi kita harus mengungkapkan syukur. Kenapa? Karena Tuhan telah melakukan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita, keseharian kita. Itu yang harus menjadi motivasi kita, bukan motivasi yang lain. Ya, bukan motivasi yang lain. Karena Tuhan telah mencipta kita, merawat kita, sampai hari ini kita ada bagaimana? Apakah bisa ditukar dengan materi? Gak bisa Bapak Ibu. Ya, itulah yang kita harus ada dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima atau bagian E, melayani Tuhan merupakan landasan utama kasih kepada Allah dan sesama. Ini yang paling penting akhirnya Bapak Ibu. Ujung-ujungnya ya situ kita melayani. Kalau kita bilang kita sudah melayani Tuhan, jika kita tidak melayani sesama, apakah itu melayani? Ya kan, seyogianya pelayanan itu awalnya dari kita melayani ciptaannya Tuhan, sehingga itu kita bermuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kita mau Tuhan, kita melayani Tuhan, tapi objeknya istilahnya, objeknya itu tertentu dalam melayani itu tentu ada yang harus dilayani kan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya sesama, kembali lagi sesama. Ya, jadi yang bagian E ini melayani Tuhan, motivasi melayani Tuhan adalah landasan utama kasih kita kepada Allah dan sesama. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi kesimpulan kita pagi hari ini di dalam pelayanan sesungguhnya? Secara singkat di sini saya tuliskan itu kesimpulan pelayanan kita adalah untuk melayani Tuhan itu. Pertama, layanilah Tuhan dengan pengertian yang benar. Ya, layanilah Tuhan dengan pengertian yang benar. Kemudian caranya yang benar, ya, dan motivasinya yang benar berlandaskan dari firman Tuhan. Ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu renungan firman Tuhan secara singkat yang bisa saya sampaikan. Ya. Kita mengaku sebagai pelayan, lakukanlah jadilah kita seorang pelayan yang handal di hadapan Tuhan. Ya, saya itu cukup sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan. Kiranya demi firman-Mu Tuhan tidak menjadi sia-sia Tuhan. Yang telah hamba sampaikan Tuhan, berikan hati kami sebagai seorang murid Tuhan untuk menerima Tuhan, lebih bijak lagi Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap pelayan di tempat ini khususnya Bapa, untuk melayani Engkau Tuhan, terlebih kami melayani ciptaan-Mu sesama kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, kami percaya sepenuhnya Tuhan. Di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan, yang Tuhan percayakan, apapun talenta yang Tuhan mau kembangkan di dalam pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Tanamkan Tuhan, berikan setiap hati yang setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Yang mengandalkan seluruh kehidupan hanya kepada Engkau Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami juga akan kembali kepada Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Cacing untuk pemberitaan firman-Nya, mengingatkan kita kembali untuk pentingnya pelayanan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Saya mengundang dengan kasih. Baik, kalau gitu saya yang pimpin doa kita. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat pemberitaan firman yang sudah Tuhan berikan melalui hamba-Mu, Bapak Cecing Tuhan. Kiranya Tuhan pemberitaan firman yang sudah kami terima Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Pak Cecing Tuhan dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanannya Tuhan semakin diberkati. Tuhan saat ini kami akan memberikan yang terbaik. Kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi tangan-tangan yang memberikan. Juga Tuhan bagi persembahan yang diberikan bisa bermanfaat bagi pekerjaan dan pelayanan di tempat ini. Kami siap memberikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama dari tim WOC mengundang seluruh WOC bermazmur untuk kembali latihan setelah makan siang bersama. Dan pengumuman berikutnya saya serahkan kepada panitia retret. Retret 2024, kita semakin bertumbuh dan bertambah. Retret 2025, kita semakin dalam dan semakin terbang tinggi untuk mengikuti Yesus. Wadidaw, awo, wadidaw. Lanjut. Shalom Jemaat Oikos. Pengalaman Retret 2024, acaranya seru. Puji-pujiannya dahsyat. Hadiah-hadiahnya juga banyak. So, di tahun 2025 ini, saya mengundang seluruh jemaat untuk ikut retret. God bless. Tahun lalu, Retret 2024 kita laksanakan dengan tema Pasti Bisa. Tahun ini, 2025, Gaspol! Daun pisang, daun jeruk. Retret yuk. Shalom Bapak Ibu. Selamat siang semua. Nggak terasa ya, retret udah hitungan hari lagi nih. Kurang lebih sekitar 12 hari. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang tadinya tentatif, yang tadinya ragu-ragu, sekarang udah terdaftar. Dan total terakhir yang sudah terdaftar sekitar 130 orang. Sebenarnya target kita 140, ya cuman udah bersyukur udah bisa terdaftar 130. 136, maaf, 136. Untuk nanti di hari H-nya terutama yang
naik bus diharapkan tidak membawa kendaraan ya. Mungkin bisa naik Grab atau apa. Karena untuk parkir di Junction ini hitungannya per jam bukannya per hari. Jadi mohon dipersiapkan untuk transport ke kita berkumpul di depan Indomaret ya. Di seberang di depan Indomaret. Jadi mohon dipersiapkan untuk menunggu di hari hanya. Tolong dipersiapkan kesehatan badannya dan kita sama-sama persiapkan hati kita untuk memperoleh kesegaran yang baru nanti di retret dan kesatuan hati setiap jemaat semakin terbentuk lagi. Mungkin ada tambahan. Oke Bapak Ibu, untuk retret kita membutuhkan dana itu seluruhnya 88.970 dan dana yang sudah terkumpul sampai saat pagi ini 68.757. Jadi masih ada kekurangan 20.213. Kami dari tim panitia bagi yang terbeban untuk berdonasi, kami masih membuka donasi dengan dimasukkan di depan ada amplop ya. Di depan ada amplop dan ada kotak. Ya, boleh dimasukkan ke sana atau misalnya memang mau langsung ke bendahara juga boleh. Nanti boleh hubungi tim panitia. Oke, sekian Bapak Ibu, terima kasih. Saya mengundang Bapak Kinoto untuk menutup ibadah kita dalam doa. 12 hari lagi kita retret. Anak saya yang nomor 2 udah tiap hari hitung berapa hari lagi. Kemarin dia bilang, "Pah, 13 hari lagi kita mau retret." Saya aja nggak ngitung gitu. Jadi dia udah hitung setiap hari. Dia yang ingetin saya berapa hari lagi retret. Anak sekolah minggu aja udah semangat mau ikut retret. Ayo Bapak Ibu, yang kemarin ragu-ragu atau belum mendaftar, masih ada slot ya, masih ada slot, silakan. Mungkin Bapak Ibu yang mau mengajak saudaranya, orang rumahnya atau siapa, masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu mengajak. Terus yang sudah mendaftar, persiapkan diri. Jangan sampai di hari H kerjaan yang kerja belum selesai, yang ada alasan ujian dan sebagainya. Belajar dari sekarang kau yang ada ujian tanggal-tanggal tersebut. Yang bekerja bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, biar kita retret dengan tenang, kerjaan sudah selesai semua. Teman-teman yang melayani pada ibadah minggu hari ini, Tuhan memberkati pelayanan teman-teman, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kami bersukacita boleh datang pagi hari ini ya Tuhan. Bersukacita memuji membesarkan nama-Mu, menikmati pujian penyembahan bersama dengan keluarga besar kami di tempat ini. Menyatukan hati, memuji membesarkan nama-Mu. Kami duduk diam dengar pesan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih atas berkat yang istimewa bagi kami semua pada minggu pagi hari ini. Hamba-Mu memohonkan berkat berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tangan Tuhan menyertai mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan campur tangan dan tak pernah Tuhan tinggalkan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan buat pelayanan mereka makin hari makin memuji membesarkan nama-Mu. Apa yang mereka kerjakan menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Berkat Tuhan tak pernah selesai, kasih persaudaraan tempat ini tak akan pernah selesai. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia yang tak akan pernah habis dari Yesus Kristus. Penyertaan, tuntunan, penghiburan, bimbingan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini
Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.